Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini sangat bersukacita bisa bersama dengan renungan pagi. Hari ini ada pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa dalam keagamaan ada keleluasaan. Jadi ada keleluasaan, kita bisa beribadah dan bersyukur sekali. Tuhan sangat baik. Kamis kemarin Tuhan memberitakan sampai hari kemarin bahwa kita pasti diselamatkan. Di hari Jumat siang sudah ada dapat kabar bahwa pemerintah akan memberi keleluasaan tentang untuk kegiatan keagamaan, dan sangat bersyukur sekali hari ini bisa melihat ada para pelajar dan juga saudara-saudari yang datang renungan pagi. Kami hanya boleh di sini menampung untuk sepertiga dari jumlah tempat. Sudah lama tidak ketemu. Tempat ini mungkin juga kalian juga merindukan. Sangat kangen. Saya juga bersyukur untuk kalian. Kalian ada kesempatan untuk datang, kalian langsung datang, sangat bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan. Dan minggu ini kita juga ada kebaktian Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Saya merasa pemerintah sangat baik. Mereka juga memikirkan akan kepentingan gereja, keperluan akan gereja. Jadi memberikan anugerah bagi kita. Sebelumnya kita berdoa sebelum hari ulang tahun gereja, ada pertemuan kebaktian, tetapi lebih awal dari sebulan sebelumnya saya bersyukur sekali. Saya juga percaya pada saat kita doa puasa Tuhan mendengar, dan besok adalah hari yang terakhir dalam masa doa puasa. Hari ini hari yang ke-39. Saya sangat gembira sekali bisa ketemu kalian semua. Hari ini kita melihat 1 Samuel pasal 15. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 13 sampai dengan 15 menerangkan tentang Saul ditolak. Di tema hari ini, penolak Tuhan juga menolak dia. Jadi saya mengikuti Tuhan. Maka saya juga memberikan tema, orang yang tidak mengikuti Tuhan tidak bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan. Atau orang yang tidak mengikuti Tuhan dalam pengurapan akan diturunkan. Di sini dikatakan beberapa kali bahwa Tuhan terus penolakan Tuhan terhadap Saul, dan juga mengatakan Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi raja Israel. Mengapa Saul demikian? Karena Saul takut akan rakyat. Apa yang diinginkan oleh Saul? Apakah dia ingin sama Tuhan? Apa yang dia inginkan? Kalau kalian terus mendengar akan mengerti. Di ayat 15, pasal 15, saya dengan sederhana bagikan dua bagian.
Ayat 1 sampai dengan 35 itu subtema pertama. Ayat 1 sampai dengan 9. Saul tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk berperang. Dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia tidak bisa melaksanakan akan pekerjaan Tuhan. Dia tidak sanggup untuk melakukannya. Sebelumnya di ayat 1 sampai dengan 3, Samuel berkata kepada Samuel, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Di sini saya lebih spesial mengatakan dia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya Tuhan. Dan tidak sanggup. Di sini lebih spesial bagi diberitahukan kepada saudara-saudari 611. Kamu melihat di sini ada satu cara. Tuhan memakai seseorang punya caranya sendiri, dan juga di pengurapan ada di depannya. Di situ ada seperti dikatakan, aku mengutus engkau. Seperti di Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, ayat 1, Tuhan, oleh karena roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Ini diutus sama dengan mengutus, yaitu mengutus menjadi raja. Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Di situ ada pengurapan dan pengutusan. Roh Allah ada pada kita. Ia mengurapi kita dan mengutus kita. Roh Allah ada pada Saul. Kita ingat dia di ayat 9, di pasal 9, Saul ada 3 tanda. Dia mencari keledai sampai ke Samuel. Tuhan memberi dia 3 tanda. Roh Tuhan ada padanya. Dia bersama dengan para nabi, dia kepenuhan kenabian. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menjadi orang baru. Dia diperbaharui oleh Roh Kudus karena Roh Tuhan ada padanya, mengurapinya dan mengutusnya. Di sini Tuhan mengurapimu, mengutusmu dan mengurapimu menjadi raja. Saul adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dikatakan di sini, sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Ini adalah satu perintah di dalam kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Dia ingin menghancurkan setan. Di sejarah Israel, Tuhan tahu bahwa Satan akan menggunakan satu kaum, yaitu orang Amalek. Kalau kita melihat di kitab Ester, kita tahu bahwa dia ingin membinasakan orang Israel. Seluruh sejarah demikianlah yang dilakukan orang Amalek.
keturunan orang Amalek juga demikian melakukannya. Di dalam kerohanian, dalam rohani dia ingin mereka membinasakan orang Israel. Maka di sini dikatakan, rohku ada padamu dan aku mengutusmu, mengurapi dan mengutusmu, yaitu musuh yang ingin membunuh, yang membinasakan Israel ditumpaskan. Karena apa? Mereka berusaha untuk membinasakan orang Israel. Maka sekarang aku menyuruh untuk membinasakan mereka, menumpaskan mereka. Tuhan telah berfirman bahwa akan menghapus nama orang Amalek di dunia ini. Sebab firman aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek pada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang pergi dari Mesir. Di ayat ketiga, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya, bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini adalah misi untuk Saul dan harus Saul dikerjakan, dan ini mempunyai pengaruh tentang kekekalan, agar orang Israel selamanya mendapatkan damai. Kamu sekarang adalah raja pertama bagi orang Israel. Aku mau memakai kamu. Dan kemudian di ayat keempat, Saul memanggil rakyat berkumpul. Di situ ada 200.000 orang berpasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Kemudian mereka sampai ke kota Amalek. Disuruhnya orang-orang menghadang di lembah. Di sini melihat, di sini Saul ada perhitungan dia terhadap orang Keni. Dia berkata agar mereka berangkat menjauh, agar jangan sampai kulenyapkan mereka di antara mereka. Maka orang Keni meninggalkan pergi dari orang Amalek, dan Saul berperang menumpas orang Amalek dan membunuh banyak orang sampai dari Hawilah sampai ke Shur di sebelah timur Mesir. Itu sangat luas sekali. Dia mendapatkan kemenangan besar. Di ayat ke-8, Agag, raja orang Amalek, ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Dia menangkap raja Amalek, Agag, rakyatnya ditumpas. Tetapi rakyat dan Saul menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan yang tambun pula anak domba segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Di ayat 9 ini dikatakan Saul dan rakyat menyelamatkan Agag. Di depan, Tuhan menyuruh mereka agar jangan berbelas kasihan, jangan menaruh kasihan, jangan merasa mereka sangat kasihan. Jangan melihat apa yang baik kemudian berbuat baik kepada mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan telah berfirman kepada mereka untuk menumpaskan mereka, tetapi di sini Saul memberi belas kasihan kepada Agag. Kemudian ditangkapnya hidup-hidup, yang lainnya segenap rakyatnya ditumpas. Lagi pula dia menaruh hati kepada Agag, raja Amalek, dan juga mengambil kambing domba lembu yang terbaik. Di Alkitab kita melihat dan
Saul dan rakyat menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun dan domba segenap yang berharga dan segala yang barang-barang berharga. Tidak mau menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saul dan rakyatnya tidak mendengar firman Tuhan. Hati mereka mengikuti siapa? Apakah mereka berjalan pada jalannya Tuhan? Di pasal ke-9 ada 3 tanda. Dia menjadi raja. Kalian ingat itu tanda-tandanya? Pertama, dia menemukan keledainya. Keledainya ditemukan kembali. Dia menemukan kerajaannya. Tuhan memberikan kerajaan baginya. Di dalam perjalanan dia mendapatkan kerajaan, Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Kedua, ada 3 orang kepada Tuhan, pergi beribadah pada Tuhan. Dia memberikan 3 roti kepadanya. Dia benar untuk kalau benar-benar kamu beribadah pada Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang terbaik bagimu. Saul, aku mau menjadi raja, mengutusmu menjadi raja di Israel, tetapi dengan 3 persyaratan. Pertama, kamu harus baik-baik menjadi raja baik. Ini aku yang berikan padamu, raja ini aku berikan kepadamu. Kamu harus berjalan pada jalanku, kamu harus beribadah padaku, mengikuti dan mendengarku, dan segala apa yang kamu perlukan aku akan sediakan. Ketiga, Roh Kudus ada padamu, menjadikan kamu seorang yang baru. Tuhan akan menggerakkan hatimu, walaupun menghadapi apa masalah pun, asal kamu berjalan pada jalanku. Jadi dalam raja yang aku urapi, di dalam bimbingan Roh Kudus, walaupun menghadapi apapun, kamu perbuatlah apa yang ada di tanganmu. Ingatkah? Itu satu rema, lakukanlah apa yang ada pada di tanganmu. Walaupun menghadapi apapun, keadaan dalam apapun, kamu tidak perlu takut. Terus berjalan dalam urapanku dan bimbingan dari Roh Kudus. Lakukanlah apa yang ada pada tanganmu, yang engkau perbuat, pasti engkau akan dikokohkan. Segala sesuatu dapat engkau lakukan. Ini adalah satu tanda yang Tuhan berikan kepada Saul. Tetapi sekarang, bagaimana hatinya? Dia tidak membunuh Agag, dia tidak membunuh apa yang terbaik dari kambing, domba, lembu. Tapi Tuhan menyuruh dia untuk menumpaskan semuanya, jangan berbelas kasihan. Tapi dia menangkap Agag dan juga kambing domba yang terbaik dibawa pulang. Dia tidak menumpaskannya. Apakah dia berjalan pada jalan Tuhan? Tidak ada. Kita melihat terus. Ini adalah juga kelemahan dari Saul. Bagi saudara 611 dalam panggilan Tuhan, kita ada Roh Kudus dan juga kita diutus oleh Tuhan. Kita ada pengurapan dari Roh Kudus dan diutus oleh Tuhan. Kita harus berhati-hati. Kita jangan berjalan seperti di jalannya Saul. Bagaimana jalannya Saul? Ayat 10 sampai dengan 15.
Yang kedua, Saul ditolak sama Tuhan. Dia tidak mengikuti firman Tuhan, jadi ditolak sama Tuhan. Di sini ada 5 sub poin yang lagi. Di sini mengatakan bagaimana Saul ditolak dimulai daripada orang di Israel meminta untuk ada seorang raja sampai Saul diangkat kemudian ditolak. Ayat 13 sampai dengan 15 dia ditolak. Pasal 13 sampai dengan 15 dia ditolak. Sebelumnya 9 sampai 12 itu Saul diangkat. Apa Tuhan Saul banyak sekali kesempatan. Kita melihat terlebih dahulu, nanti kalau ada waktu akan kita terangkan. Lihat ayat 11 sampai dengan 15. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Di sini seluruh tentang runtuhnya kerajaan, kekalahan dari kerajaan Saul sampai ke kerajaannya Daud, Raja Daud tidak mudah. Di sini datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Ini adalah kehendak dari Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Firman Tuhan datang pada Samuel. Roh Kudus berkata demikian, berfirman demikian. Menjadikan Saul menjadi raja, Tuhan menyesal karena Saul berbalik tidak melaksanakan firman-Nya Tuhan. Sesungguhnya jalan Saul tidak mengikuti jalan Tuhan. Kita lihat terus apa perjalanan dari apa yang diikuti oleh Saul. Samuel sangat sakit hati. Ayat 12, bagaimana mengatakan masalahnya Saul. Samuel pagi bangun mencari Saul. Saul waktu itu dia selesai pulang dari berperang. Tuhan telah berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan menyesal tidak mau lagi menjadikan dia raja. Di situ dikatakan Tuhan tidak mau dia menjadi raja, tetapi di situ Saul mendirikan suatu tanda peringatan di Karmel. Dia memperingati akan hasil jasanya. Dia menumpaskan orang Amalek, menangkap rajanya, merampas banyak yang terbaik. Kemudian di situ mendirikan baginya suatu tanda peringatan. Mengapa membuat tanda peringatan ini? Ketika Samuel pada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkati kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Saul, di ayat ke-14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai di telingaku atau bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semua itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dia tidak menumpaskan kambing lembu ini, itu
tanggung jawabnya disalahkan kepada rakyat. Dia menyalahkan rakyat dan juga menggunakan alasan untuk memberikan sebagai persembahan korban kepada Tuhan. Yang lainnya telah aku tumpas, tetapi ini untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadamu tadi malam." Kemudian Saul langsung berkatalah. Dia menggunakan gayanya seperti seorang raja. Kemudian berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil dari pandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku dari orang Israel? Kamu sendiri merasa kamu tidak layak. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dan dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang yang berdosa itu, yaitu orang Amalek, peranglah melawan mereka sampai engkau membinasakan. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Mengapa kamu tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa kamu tidak mengambil jarahan melakukannya di mata Tuhan?" Kata Saul, "Aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan. Dan aku membawa orang Gad dan menumpaskan orang Amalek. Tetapi rakyat mengambil jarahan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dikhususkan yang untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Kita lihat kata-kata dari Saul. Dia berkata, "Tuhan Allahmu." Dengan berkata Saul, "Mengapa kamu demikian?" Samuel, "Mengapa kamu demikian? Aku melakukan ini, aku melakukan semua ini untukmu, untuk Allahmu. Rakyat melakukan semuanya untuk Allahmu, untuk Allahmu. Apa hubungannya dengan aku?" Rakyat yang ingin mengerjakannya, lagi pula itu Allahmu. Tujuannya kan untuk mempersembahkan kepada Tuhanmu. Mengapa kamu marah padaku? Mengapa kamu bilang aku tidak mendengar? Aku dengar. Orang Amalek telah aku bunuh, tetapi cuma aku tidak membunuh raja ini. Jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab perdurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedengkilan adalah semua seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia akan menolak engkau sebagai raja." Sampai di ayat 21 mengatakan Saul tidak mendengar. Di sini Saul berbalas, berdebat dan juga menyalahkan rakyat. Ayat 22 sampai dengan 23, satu ayat yang sangat penting sekali. Itu adalah perkataan daripada Samuel, dan juga kata-kata ini menetapkan akan kesalahan dari Saul, dosanya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya Tuhan berkenan pada orang yang lebih mendengarkannya lebih daripada korban bakaran atau korban sembelihan. Mengapa solo kamu tidak mendengar suaraku dan hanya untuk memberikan korban sembelihan? Aku lebih berkenan kepada engkau mendengar suaraku daripada
korban sembelihanmu. Aku lebih berkenan kepada orang yang mendengar suaraku, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini mendengar, yaitu Syama, dengarlah hai Israel, mendengar dan melakukan. Mengikuti dengan mendengarkan dengan baik dengan telingamu dan melakukan. Sebab perdurhakaan sama seperti dosa bertenung. Kamu sama dengan Saul, kamu dengkil sama seperti kamu menyembah berhala dan terafim. Mengapa? Tuhan telah berfirman agar kamu untuk membunuh semua orang Amalek dan segala ternak-ternaknya, tetapi kamu tidak mendengar. Kamu kasihan sama mereka dan membawa mereka kembali. Kamu merasa berharga, dan yang berharga kamu bawa pulang. Kemudian yang barang-barang itu kamu untuk persembahkan, korban persembahan. Di sini Tuhan berkata, Tuhan lebih berkenan daripada korban bakaran. Ajaran agama itu tidak yang terpenting, tetapi kehidupanmu itu yang penting, yaitu seperti dikatakan, kedengkilan sama seperti penyembah berhala. Kalau hatimu tidak mendengar Tuhan, kamu mendengar suara kambing domba, kamu mendengar suara dari rakyat. Rakyatlah menjadi berhala bagimu. Kambing domba itulah yang menjadi berhalamu. Jadi dosa kedengkilan sama dengan penyembahan berhala. Kamu tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengar Tuhan, tidak mengikuti jalan Tuhan. Kamu mengejar barang-barang duniawi. Kamu menolak Tuhan. Kamu mengejar kambing domba. Demikian juga Tuhan menolakmu. Ayat 24 sampai dengan 31. Saul mengaku dosa, tapi pengakuan dosanya tidak benar-benar. Mengaku dosa. Untuk apa dia mengaku dosa? Tujuannya yaitu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyelesaikan dosanya. Di sini juga bagi kita mengikuti orang yang mengikuti Tuhan, satu yang sulit untuk kita lewati, kita atasi. Di ayat 24 dikatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Di sini Saul berterus terang, dia takut kepada rakyat. Di peperangan, di arena tempur, di orang Amalek, dia melihat Raja Agag. Mereka ada belas kasihan juga rakyatnya. Jadi dia mengaku, baiklah aku bunuh, tetapi rakyat tidak bisa melakukan semuanya. Rakyat mau meninggalkan yang terbaik. Seorang yang dipakai Tuhan, dia harus menang akan ke atas kelemahannya.
sesuatu ini mungkin sulit, tetap dan juga untuk menang atas kelemahan orang lain agar jangan kalian berbuat demikian itu lebih sulit lagi. Dia takut kalau berbuat demikian rakyat tidak mengikuti lagi bersama dengan dia dan berontak sama dia. Jadi satu yang sulit untuk dilakukan. Jadi ketua sel dan juga kepala rumpun, maka kamu merangkul dia, menutupi dia. Baik demikian. Akhirnya mereka menjadi dengkil, jadi bertolak, berontak. Jadi apa yang di jalannya Saul, dia menjadi takut, menjadi demikian. Waktu dia seperti dia kecil juga merasa dia terkecil, dia juga takut. Dia diangkat jadi raja, dia juga sembunyi. Di sini dia benar, Saul takut akan rakyat, dia tidak bisa menang atas ketakutannya. Jadi jalannya Saul di dalam 3 tanda itu dia harus mengikuti Tuhan. Tapi Saul pergi di jalan yang lain. Dia tidak ikut pada jalan ke atas, dia berjalan ke bawah, yaitu jalan ketakutan. Takut akan kehilangan semuanya, takut tidak mempunyai semuanya, takut tidak ada rakyat yang mengikutinya. Di sampai pasal 13, pada saat berperang pada orang Filistin terhadap orang Filistin seperti pasir banyaknya berkemah. Orang Israel ketakutan. Jadi mereka pergi melarikan diri, sembunyi di gua-gua. Sebelumnya mereka mengikuti Saul berperang, tetapi saat melihat orang Filistin 20 ribuan orang begitu banyak, mereka takut, tidak bisa bertempur dengan mereka. Jadi mereka mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Jadi banyak orang yang sembunyi. Ada yang sembunyi, lari, sembunyi di dalam gua-gua, di lubang-lubang. Tinggal 600-an yang menyertai dia. Saul melihat orang yang sini lari, yang itu lari kocar-kacir. Apa yang harus dia lakukan? Saul pada saat yang dijanjikan tidak datang. Jadi di situ dia memberikan korban persembahan. Mengapa harus memberikan korban persembahan? Untuk memberitahukan kepada rakyat kita bersama datang kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita ada tahu Tuhan, kita jangan takut, kita tidak perlu melarikan diri. Kita menggunakan dengan peraturan agama untuk mengendalikan Tuhan, dengan Tuhan untuk mengambil hati rakyat, agar jangan rakyat pergi melarikan diri. Dia takut kehilangan semua rakyat. Tetapi setelah selesai ia memberikan korban sembahan, datanglah Samuel. Di sini Samuel berkata, Tuhan tidak mau menolakmu menjadi raja. Seperti juga di sini juga sama seperti keadaannya demikian. Di sini Saul menang perang, tetapi dia juga sama takut kepada rakyat. Maka dia mengabulkan permintaan mereka. Dia mendengar rakyat.
saudara semua, jalannya Tuhan, walaupun dunia ini bagaimanapun, orang-orang bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, kita terus mengikuti Tuhan. Jangan takut. Kita harus berjalan pada jalannya Tuhan, mengandalkan apa yang dari pengurapan Tuhan, dan juga mengikuti bimbingan dari Roh Kudus. Menghadapi segala keadaan, lakukan apa yang ada pada tangan kita, ya kita lakukan. Jangan menjadi orang yang dengkil, yang bertolak pada Tuhan. Ini masalah Saul. Lebih banyak saya mengatakan Saul pun diberikan hati yang baru. Tuhan memberikan, kalau kamu melakukan demikian, Tuhan akan memberikan hidup baru dan roh yang baru. Saudara semua, kalian juga seperti sama, kalian juga diberikan roh yang baru. Tetapi lama-kelamaan, bisakah imanmu, rohmu, kata-katamu, perbuatanmu diambil oleh dunia ini, dirampas oleh dunia ini, atau caramu berjalan pada caranya dunia? Di sini raja akan datang, kamu kasihan kepadanya, ditambah lagi lembu, kambing, domba, yang ditambah lagi saya keledai lah, unta, ditambah lagi, wow, di situ orang yang berlarian. Dunia ini berkata kepada kita, keadaan ini tidak baik. Begitu bermacam-macam masalah, suara dari dunia. Dalam keadaan demikian, semua ini masuk di dalam hatimu. Hati yang baru, roh yang baru pergi. Maka dunia makin besar di dalammu, rohmu makin kecil terhadap Tuhan. Seperti di sini Saul, kami tidak ingin membunuh Raja Aga, tidak mau membunuh lembu-lembu yang baik, kami yang domba itu sangat yang berharga, jangan sia-siakan. Tapi di sini bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu ada pada Tuhan atau lebih banyak pada dunia ini? Ditambah lagi akan sifat ketakutanmu, maka kita mudah untuk bertolak pada Tuhan, maka kita akan merosot ke bawah. Kita bukan berjalan pada jalannya Tuhan, bukan mengikuti jalan Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Di sini Tuhan memberi dia 3 petunjuk. Di sini kamu menolak Tuhan, kamu menolak perintah Tuhan, Tuhan juga menolak kamu sebagai raja. Di ayat 23 dikatakan, dan di ayat 26 juga dikatakan, karena kamu telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja atas Israel. Samuel mau pergi dari Saul. Saul memegang puncak jubah, dia menarik jubahnya Samuel, maka terkoyak. Maka berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyak daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ini adalah satu petunjuk. Di depan juga 3 petunjuk. Dia menjadi raja. Dia tidak mengikuti petunjuk itu untuk berjalan dan melakukan apa yang dilakukannya sendiri.
maka dia meninggalkan Tuhan, dia menolak Tuhan. Dikatakan Samuel, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Sekarang kamu mengoyak jubahku. Ini juga adalah satu tanda bahwa engkau kerajaan dengan Israel itu terputuskan. Terkoyaknya kerajaan kepada darimu atas Israel, maka Tuhan akan memberikan orang lain yang lebih baik daripadamu. Tapi kata Saul, aku telah berdosa. Tunjukkan juga hormatku kepadaku. Oh, tidak apa-apa. Sekarang aku ada kedudukan sebagai raja, tidak apa-apa. Maka sekarang kamu berilah hormatku kepadaku di depan orang tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Kamu berdiri padaku, udah cukup. Lama-kelamaan kerajaanku tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting kamu menghormati aku di hadapan Tuhan. Kita bersama untuk sujud menyembah Tuhan. Kalau kamu berbuat demikian, maka rakyat-rakyat itu tetap bersamaku dan ketataku akan terus ada. Sesungguhnya dia tidak percaya akan perkataan dari Samuel. Raja Tuhan telah berkata, jabatanmu sudah terkoyak, jabatan rajamu sudah terkoyak. Tetapi Saul berkata, yang penting kamu tunjukkan hormatku kepada aku menyembah Tuhan sudah cukup. Ini hanya seperti dari kegiatan keagamaan, tapi tidak ada kehidupan hidup dari Tuhan. Samuel mengikutinya, pergi mengikuti Saul. Kita melihat yang terakhir 35. Seterusnya, akhirnya di situ apa yang difirmankan Tuhan, yang dititahkan Tuhan, dia tidak lakukan, dia tidak membunuh Agag. Akhirnya Samuel sendiri yang menanganinya. Di situ Samuel sendiri yang membunuh Agag, mencincang Agag. Di situ Samuel sangat bersedih hati, bukan karena membunuh Agag, tetapi karena menyesal kenapa Saul tidak membunuh Agag. Jadi Saul tidak mau membunuh Agag, Samuel sendiri yang turun tangan. Samuel pergi ke rumahnya sendiri ke Rama. Saul pergi ke Gibea. Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi raja atas Israel. Saul pergi ke rumahnya, tempat dia terus menjadi raja. Raja dan Samuel berjalan pada jalannya sendiri-sendiri. Raja tidak mengikuti nabi. Yang bagi raja, nabi menghormati dia itu udah cukup. Sampai pada hari akhirnya, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Akhirnya Saul berjalan pada jalan kebinasaan. Sampai pada keadaan yang lebih merana lagi. Mencelakakan diri sendiri, juga mencelakakan orang lain. Saudara semua, kita harus mengalahkan ketakutan kita. Kita harus berpegang erat untuk mengikuti Tuhan. Dan ayat ini juga memberitahukan kepada kita, Tuhan tidak mudah untuk menolakmu. Hanya orang yang menolak Tuhan. Pengurapan Tuhan dan pengutusan Tuhan ada padamu. Tuhan tidak menolakmu. Tuhan memilihmu. Tetapi pada saat kamu menolak dia, pada saat kamu berjalan lebih jauh lagi,
pada saat hatimu penuh dengan masalah dunia ini, kamu tidak berjalan pada jalan Tuhan. Kamu jalanmu menurun, turun ke bawah. Mohon Tuhan untuk memperingatkan kita. Mohon kiranya kamu menjadi orang yang mengikuti Tuhan. Hatimu mengikuti apa? Hatinya Saul ada pada rakyatnya. Yang dia mau hanya kedudukannya sebagai raja dan kehormatan bagi dia. Kesalehan keagamaan itu hanya kepalsuan. Hati kita harus pada Tuhan, berpegang mengikuti Tuhan. Di sini adakah kamu lihat Samuel di jubahnya dikoyak oleh Saul? Saya menerangkan lebih banyak sedikit. Saul, saya Samuel, saya mau pergi. Pegang puncak jubah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Mengikuti Tuhan. Bukan Tuhan di depanmu. Kamu berpegang pada Tuhan di jalanmu. Jubahmu tidak akan koyak. Kamu berpegang pada Tuhan. Kamu ada harapan. Pengajaran demikian. Kamu hanya ingin Tuhan mengikuti jalanmu, tetapi kamu tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin hatimu mengikuti Dia. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Membantu aku, membantu kamu. Kita bersama mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan pujian bagi Tuhan kita. Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Di dalam hati kami hanya mengikuti-Mu. Tuhan, agar dunia ini dan segala-segala yang menarik hati kami, Tuhan, hanya kami mengejar-Mu. Kami hanya mencari-Mu. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Aku dengan sesungguh hati mencari-Mu, agar aku tidak berbelok pada jalanku. Agar aku berjalan dalam kehendak-Mu. Mengikuti segala firman-Mu. Kutuliskan nama-Mu di dalam hatiku, agar aku tidak melupakan-Mu. Agar aku berjalan dalam kehendak-Mu sebagai orang yang Engkau berkenan. Tuhan, aku merindukan dengan segenap hati jiwaku mengikuti-Mu. Tuhan, aku hanya merindukan mengasihi-Mu. Dengan roh dan kebenaran.
Mari kita bersama bersyukur pada Tuhan. Kita terima kasih Tuhan, rohnya ada pada kita dan juga segalanya Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur pada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan roh-Mu kepada kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami terima kasih Engkau memilih kami. Dengan petunjuk-petunjuk-Mu Engkau memberikan kami dan juga memberikan hati dan roh yang baru. Tetapi Tuhan, kami ada kalanya seperti Saul berdosa padamu. Seperti Saul berkata, aku berdosa, aku telah berdosa karena telah melangkahi titah Tuhan. Dalam hidupnya Saul, dia takut pada rakyat, dia mau kehormatan lebih daripada kasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, tapi saudara semua, hari ini juga memberitahu kita juga seperti Saul. Kita juga orang yang berdosa, kita juga mengaku akan hidup kita penuh dengan dosa. Dan juga kepada orang tua sebagai ketua sel, kita juga takut kepada anak-anak kita, kepada anggota sel kita. Kita mau muka kita mengingini akan segala macam dunia keduniawian ini. Kita berdoa agar jangan berjalan seperti saudara semua. Mari kita sujud. Kita mengaku akan segala kesalahan kita. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan, ampunilah kami. Kami takut orang lebih banyak daripada takut Engkau, Yesus. Pertama, janganlah kita berjalan seperti Saul. Dia menjadi raja, dia adalah pemimpin, baik di tempat ini mau di online. Banyak sekali di antara kita orang, kamu sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kamu sebagai ketua sel, kamu juga mandor dari perusahaan di kantor, kamu menjadi pejabat yang tinggi di departemenmu, tetap ada di antara kita, kamu adalah kepala rumpun. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mengapa Saul tidak mendengar? Mengapa dia tidak mengikuti? Dalam hidupnya dia punya 3 masalah yang sangat besar sekali. Pertama, ketakutan. Kedua, menyukai dunia. Dia dalam hatinya penuh dengan Raja Agag, kambing domba. Di dalam hatinya. Dalam hatimu penuh dengan apa? Ketakutanmu apa? Ketiga masalahnya, dia gila hormat. Kamu dan aku, apakah kita mau muka? Apakah kita menginginkan akan penampilan kita? Apakah kita karena takut sering-sering mengambil salah keputusan? Kita sebagai pemimpin atau otoritas, kita ditekan oleh anak-anak kita, oleh anggota sel kita. Belas kasihan kita sebagai orang pura-pura berbuat baik. Kita berdoa pada Tuhan. Hidup kita jangan takut. Jangan mengikuti dunia, jangan gila hormat. Sehingga semua itu
Tuhan bisa mengambil kembali pengurapan dari Tuhan, urusan Tuhan, apa yang Tuhan berikan. Kita mengikuti dunia, kita tidak bisa melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan bagi kita. Kita berdoa. Yesus, ampuni aku. Tuhan, berilah kami agar kami tahu akan ketakutan di dalam hati kami, dan agar kami tahu kami takut akan orang. Kami tidak mengikutimu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami menolak semua agar di dalam hati kami, dan suara dari kambing domba ini, suara dari rakyat ini yang membebani kami, dan juga kami menyerah muka kehormatan kami juga lepaskan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menolak semua tekanan ini, kuasa tekanan ini dalam hidup kita. Bangkit berdiri. Kita bangkit dengan iman. Kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami berseru padamu di dalam hati kami. Kami memang takut. Kami tolak semua ini, Tuhan. Kau angkat semua ini dalam hidup kami. Ini tekanan bagi kami. Apakah ini kepada Tuhan, baik dalam tidak percaya diri, semua ketakutan ini dalam nama Tuhan Yesus, segala kepalsuan agama, segala tekanan, segala takutan yang membawa ketakutan, semua ini pergi dari kami semua, sehingga tekanan sehingga kami tidak bisa mendengar suara Tuhan, semua ini pergi dari kami semua. Dengan kasih-Mu Tuhan, penuhilah kami setiap orang. Hanya kasih-Mu kami bisa menaklukkan segala ketakutan. Hanya karena kasih-Mu bisa membawa kami mengikuti jalan-Mu. Pada saat ini kami mengundang saudara-saudari semua, kita bersama, kita berjalan selangkah, kita berjalan ke depan, dan kita mendedikasikan dengan kaki kita berjalan mengikuti Tuhan. Tangan kita ke depan, kita dengan mana kita mengikuti Tuhan, kita berpegang pada Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. Tuhan memberikan 3 tanda pada 3. Tuhan mengurapi kita walaupun dalam keadaan kita berbuat apa yang baik yang ada pada tangan kita. Kita mengikuti Tuhan, terus menerus mengikuti Tuhan, beritahu pada Tuhan segala ketakutan kita letakkan di belakang kita, dan segala hormat kita bukan kita taruh di belakang, agar hanya aku mau mengikuti Engkau, hanya Engkau satu-satunya orang yang memimpin aku di jalan hidupku, dan aku harus terus jalan, terus maju berlangkah, terus maju ke depan untuk melangkah. Agar sungai Roh Kudus kehidupan mengalir di dalam hidupku. Saudara-saudari semua, kita pejamkan mata. Roh Kudus, Engkau terangilah kami. Agar kami melihat kegelapan dalam hati kami. Tuhan, ketakutan kami, kelemahan kami, menyukai dunia, mau hormat. Kami mendengar orang, tidak mendengar Engkau.
di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Roh Kudus, terangilah kami di bagian yang kelemahan kami. Beri kami kekuatan. Tuhan, masuklah ke dalam saudara-saudari kami agar mereka melihat kelemahannya di saat ini. Bantulah, terang-Mu masuklah agar di tempat itu, bagian-bagian itu diterangi sehingga kegelapan pergi. Di tempat kelemahannya Engkau beri kekuatan, beri iman-Mu di dalamnya. Ketakutan Engkau ambil. Buatlah kami menjadi roh yang baru, orang yang baru, agar kami mengikuti-Mu, bukan mengikuti ketakutan, bukan mengikuti keserakahan. Menyukai pujian orang. Kami mau berjalan pada jalan-Mu. Roh Kudus, bantulah kami setiap orang. Agar di dalam hati kami mendapatkan kemenangan. Agar agat dan segala kambing dombanya keluar. Rakyat keluar. Suara-suara keluar. Agar kasih-Mu, iman dari-Mu, firman-Mu, anugerah-Mu masuk di dalam kami. Tuhan, Engkau masuk di dalam kami, menyertai kami sebagai penolong bagi saudara-saudari kami. Urapi kami untuk bangkit berdiri di dunia ini. Di hadapan-Mu bisa berdiri dengan teguh, mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Agar kami di hadapan-Mu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan iman dan keberanian. Engkau lepaskan kami dari segala bencana, virus, kekrisetan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Besok kita ketemu lagi.